Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semua. Baiklah, sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan daripada subscriber kita. Ada pertanyaannya, Mas. Coba paparkan atau ungkap rahasia di balik nafas. Jadi sebelum kita memasuki rahasia di balik nafas, kita perlu pahami nafas itu adalah seperti ibarat kain putih. Nafas itu ketika diisi dengan kalimat Allahu atau Hu Allah atau Allah Allah, itu akan menjadi cahaya yang terang di dalam hidup kita. Maka sejatinya nafas itu adalah Allah itu sendiri. Kalau diurut karena nafas ini adalah nyawa kita. Nyawa itu adalah ruh itu sendiri. Di dalam ruh itu sendiri ada sir, di dalam sir itu aku, kata Allah. Jadi ketika kita belajar hakikat, ilmu hakikat, ya tempatnya di situ, di hayat itu sendiri. Jadi nafas itu sendiri. Kemudian rahasia nafas ini, sebelum kita masuk lagi, kita harus pahami bahwa masuk nafas, keluar nafas dari mana? Masuknya melalui hidung kanan, keluarnya dari hidung kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Jadi tidak dua-duanya masuk. Seperti itu kalau nafas. Kemudian banyak ya zikir-zikir nafas itu banyak. Tapi ini bukan zikir yang sebenarnya zikir nafas. Karena ada rahasianya nafas, rahasia terbesar yang tidak bisa dibuka sembarangan. Kemudian yang dipahami orang ada hu masuk, ada Allah keluar. Ada Allah keluar, ada hu masuk. Ada Allah masuk, ada Allah keluar. Atau Allah masuk, Muhammad keluar. Atau hu masuk, hu keluar. Jadi macam-macam itu kalau zikir, tata cara zikir. Ini kepada semuanya. Ini pengajaran untuk murid-muridnya yang mursyid tadi, untuk menjelaskan bahwa ketika kita berzikir, nafas itu untuk memenuhi kain putihnya tadi, alif putih itu tadi, zikir nafas itu tadi, supaya zikir kita tidak kemana-mana, supaya tidak kosong pikiran kita, tidak kosong rohani kita, tidak kosong nafas kita. Makanya guru mursyid mengajarkan untuk senantiasa berzikir, hu masuk, Allah keluar, atau Allah keluar, hu masuk. Ini baru dasarnya, hadirin. Sementara puncaknya, sebelum puncak itu adalah tidak bersuara lagi, itu sebelum puncaknya. Tidak bersuara tapi cuma eling atau mengingat. Jadi tidak disebut lagi hu atau Allah tidak. Itu puncak daripada zikir. Tapi ada lagi rahasianya zikir. Mari kita bongkar. Tapi saya tidak sebut di sini karena ini adalah sangat rahasia sekali. Karena ini dijaga oleh guru-guru mursyid kita atau para waliullah atau aribillah. Tapi kita akan kasih gambaran. Gambarannya ini ketika kita keluar di dalam rahim ibu kita, itulah zikir yang sebenarnya zikir. Ataupun inilah zikir yang Allah pakai dari zaman kidam, dari zaman kodim terdahulu, sebelum adanya langit, bumi dan sebagainya, dan ada makhluk. Inilah zikir yang dipakai Allah sampai sekarang dan sampai akan nanti selamanya. Inilah zikir tertinggi. Zikir tertinggi yaitu rahasia nafas, zikir nafas yang rahasia betul dan tidak bisa dibongkar. Mohon maaf, tapi kita kasih gambaran. Inilah zikir yang bermula dari titik kembali kepada titik. Bermula dari titik kembali kepada titik. Titik itu yang mana? Diri sebenar-benarnya diri. Yang mana diri sebenar-benarnya diri? Ini. Ini. Diri sebenar-benarnya ini. Bukan di sini. Jadi ketika guru mursyid berzikir hu masuk, Allah keluar, yang kita pahami itu hu masuk di sini, padahal salah. Hu masuk itu hu keluar. Jadi sebenarnya yang kita pahami hu keluar masuk, padahal masuk keluar. Jadi hu itu keluar karena ini sejatinya diri kita. Nah, ini ketika kita nanti mati ataupun ajal kita, batas ketentuan ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mau sakaratul maut. Makanya jangan heran, Pak. Jangan heran, Bu. Tetangga kita atau orang-orang terdekat kita banyak yang sakaratul maut itu sesak napas karena tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu apa yang harus diperbuat.
Makanya kita kasih gambaran, saya sudah bahas di konten-konten sebelumnya juga. Kemudian ketika didatangi oleh malaikat Israel, itu sejatinya itu orang hakikat dan makrifat tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut kepada malaikat Israel ketika sudah kenal Tuhannya. Akan tetapi ikutnya pada saat ada cahaya keluar dari dalam diri. Nah itu berkata bahwa Assalamualaikum, akulah Nur Muhammad, ikutlah sama saya. Ikutlah sama saya, aku Nur Muhammad. Di situ Nur Muhammad menyebutkan zikir yang tanpa huruf, tanpa suara, tapi dia tanpa huruf, tapi dia bersuara. Kalau huruf alif, a, i, u itu masih berhuruf. Tapi ini zikir, inilah yang dicari orang, rahasia titik di bawah huruf ba. Inilah yang dicari orang ketika Nur Muhammad tadi datang menjemput kita, dia mengatakan itu. Dia berzikir itu, kemudian kita membalasnya, lalu Nur Muhammad masuk ke dalam. Kemudian ketika kita dikubur nanti, jasad, semua kain kafan bahkan hilang. Jadi kita tidak ada lagi di jasad. Ini kematian orang-orang ma'rifatullah. Maka harus dipahami ketika ada sesuatu yang datang, baik itu yang mengaku Allah, ada lafaznya Allah, mirip kita dan sebagainya dari luar, jangan diterima. Kita ikut. Kalau ada sesuatu keluar dari pusar kita, naik ke ubun-ubun terus keluar mengaku saya Nur Muhammad, ikut sama saya, itu baru kita keluar. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Itu ya. Jadi rahasia hakikat zikir nafas itu adalah itu tadi, sangat rahasia, tidak bisa kita bongkar di sini karena guru-guru kita bilangnya begitu. Itulah ciri-cirinya ketika orang yang sudah tahu itu hakikat zikir itu, dia adalah waliullah. Tidak ada lebih dari 124.000 orang yang memiliki keilmuan itu. Makanya orang yang sudah sampai di situ, tahu rahasia titik itu, maka dia itu waliullah. Waliullahnya pangkatnya berbeda, sangat besar. Meskipun juga tidak diketahui itu rahasia titik zikir itu tadi, itu sudah jadi wali, tapi ini adalah wali yang teristimewa. Wali yang istimewa karena mengetahui hakikat zikir tadi. Ya, seperti itu saudaraku. Saya hanya menjawab sesuai dengan pemahaman saya dan pemahaman guru-guru saya. Untuk itu terima kasih sebelumnya sudah singgah, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.